kebetulan mungkin ingin diskusi sebentar soal studinya. Jadi mohon izin. Jadi kita akan teruskan bahwa kita melihat pembelajaran sekarang itu masalah aksesibilitas, konten pedagogik, dan juga learner context. Jadi harus ada learning moments. Ya. Jadi hal-hal yang bagaimana bahwa pembelajaran itu harus makin baik. Jadi cara-caranya harus berubah tiap tahun, disesuaikan dengan kondisi. Ya. Nah ini pembelajaran anytime, anywhere dicapai. Jadi tadi bahwa pembelajaran siswa dan pendidik itu melakukan pembelajaran secara multi-way. Ya, jadi mahasiswa juga bisa banyak. Seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, jadi pengetahuan bisa dibagi berbagai jaringan, aktivitas dan sebagainya menggunakan LMS, Learning Management System. Ini bentuk komunikasinya sinkronus. Kalau di kelas itu namanya co-located, tempatnya sama. Jadi pembelajaran sinkronus itu juga dilakukan fisik di kelas. Tapi kalau dia berjarak seperti yang kita lakukan sekarang, inilah yang dinamakan synchronous learning jarak jauh, yaitu menggunakan synchronous streaming, online tutor, ataupun desktop sharing seperti yang kita lakukan. Asinkronus, jadi sekarang nanti saya akan perlihatkan sistemnya. Ibu Bapak bisa belajar tentang topik ini dengan menggunakan LMS Ingenio ID, ya, itu dengan kapanpun tadi, ya, siapapun asal terdaftar. Kalau misalnya di tempat yang sama, tadi diperlihatkan juga, bisa jadi e-learningnya di kelas, tapi belajarnya tidak dari guru, tapi dari LMS, akses ke internet. Guru hanya membahas studi kasus ya di kelas atau berdiskusi. Jadi kognitif belajar tidak melalui guru, tapi langsung dari learning management system. Itulah yang dinamakan flip class, kelas yang dibalik. Nah ini posisi e-learningnya. Jadi kalau misalnya itu di kelas face to face ya. Kemudian kalau campuran antara e-learning dengan face to face namanya blended learning. Dan juga ada distance education. Ragamnya ini ada yang online, ada yang offline, ada kelompok sinkron, ada kelompok asinkron. Apa saja itu? Kita bahas satu-satu. Ini adalah online, individual learning. Jadi satu orang akses mandiri, ya, mengakses sendirian, ya, pakai internet atau intranet. Kalau intranet berarti servernya ada di sekolah. Kalau internet seperti yang kita lakukan sekarang atau nanti pakai sarana Ingenio ID yang saya akan perlihatkan. Kalau offline, ya Pak, kalau di Sultra nggak semua terkoneksi internet. Berarti harus ada CD, DVD. Ya ini. Ya. Tapi sekarang laptop jarang ya pakai CD. Jarang. Jadi gimana caranya? Ya sudah, tadi saya katakan harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat yang ada pusat pelayanan internet kecamatannya, ada internet desanya, bahkan di beberapa markas TNI juga menyediakan. Karena program di daerah terpencil, terbatas, ya, kemudian juga sangat jauh, itu ada. Sehingga dengan menggunakan CD ini sudah jarang. Digunakan dengan flash disk juga jarang. Kenapa? Karena kita kesulitan mengontrol standarisasi ataupun kualitas ataupun interaksi. Karena kalau sudah seperti ini kan dia nggak bisa interaksi dengan kita ya, jadi hanya personal learning saja. Nah, ini yang kita lakukan adalah kelompok sinkron. Saya sebagai narasumber, Ibu Bapak juga bisa sebagai narasumber memberikan komentar. Ya. Ini dilaksanakan dalam waktu yang sama. Ya. Bisa chatting, ya tadi ada sarana chattingnya, bisa audio video conference. Dan asinkron bisa jadi bahwa dalam waktu yang tidak bersamaan, siswa mengakses bahan, seperti nanti saya akan upload, kemudian saya mungkin ada pertanyaan, kuis, tapi dilaksanakan dalam waktu yang tidak sama. Jadi kata kuncinya sinkron dan asinkron, apakah waktunya sama atau tidak? Jadi kalau yang sinkron waktu sama,
Ya, kalau asinkron waktu tidak sama. Tapi kalau tempat belum dikatakan asinkron atau sinkron, tergantung kondisinya. Halo. Maaf Pak Jaja, ini presentasi kita kurang lebih sudah mendekati Baik, 2 jam. Baik. Jadi ini barangkali bisa Baik. ada beberapa dipersingkat supaya sesi diskusinya lebih menarik gitu. Baik. Saya akan selesaikan. Ya. Terima kasih Pak. Seperti ini karena tadi kan terpotong ya. Iya, makasih. Saya akan selesaikan, hanya tinggal 2 atau 3 lagi. Jadi sudah jelas ya, sinkron dan asinkron tadi ya. Ini kelengkapannya, dialog, keterlibatan, dukungan dan kontrol. Nanti mungkin bisa dijadikan tanya jawab. Saya selesaikan saja ya, langsung sehingga kita bisa langsung tanya jawab. Baik Ibu Bapak, itu saja dulu karena tadi waktunya terpotong dengan ada tamu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa dibacakan oleh moderator ataupun oleh host. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan bisa dibaca. Ya baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Pak Jaja Ahmad Sarjana. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa masuk mengetik di room chat atau raise hand. Yang ingin berbicara dengan narasumber kita bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Eni. Bagaimana cara menimbulkan kreativitas siswa di kelas untuk mengimplementasikan revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0? Baik, saya jawab langsung ya. Ya. Baik Ibu Bapak, tadi saya katakan untuk menciptakan suasana kreatif di kelas, Ibu Bapak juga harus kreatif. Jadi ingat, semuanya berbalik ataupun bercermin dari apa yang kita punya. Contoh, saya kan ngajar kelas pascasarjana tentang kuliah kreativitas. Ya udah, karena itu kuliah tentang kreativitas, di akhir kuliah saya minta para mahasiswa membawa gitar, ya, kemudian mereka diminta menuliskan lagu ringkasan kuliah saya saat itu. Contoh lain, tadi saya mengajar statistika. Kalau misalnya disampaikan oleh saya, maka akan bosen. Saya nggak tahu Bu Eni ngajar apa ya. Akhirnya saya bikin sandiwara tentang statistika, role playing game. Ya. Apakah itu salah? Saya pikir tidak, karena pada intinya kita kan dulu kan kita belajar jembatan keledai ya, itu hampir sama. Pada intinya cara-cara tadi adalah kita sering membaca apa saja yang sering dilakukan. Ada contohnya guru matematik ya di luar negeri. Dia bikin presentasi yang interaktif seolah-olah dia bikin prank. Dia seperti kebingungan dan kelasnya. Ibu Bapak bisa lihat. Nah itulah cara-cara di mana kita berpikir out of the box. Bahkan misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya ada anak yang terlambat. Oke, hukumannya mungkin kalau dulu kan berdiri di pinggir kelas. Saya minta udah kita janji ya. Pokoknya yang terlambat beli gorengan, nanti bagi-bagi di antar kelas. Akhirnya kan mereka nggak mau terlambat. Itu salah satu yang kadang-kadang sebagai guru tidak diajarkan di sekolah, termasuk di sekolah Universitas Pendidikan Indonesia ataupun di sekolah kepeguruan yang lain. Memang seorang guru itu memang harus seperti konduktor ya, seperti Intisardi. Musiknya kan sama, tapi agar misalnya suara dari suling itu tepat waktunya, kemudian juga drum tepat waktunya, tergantung dari kita. Itulah dengan apa yang dilakukan di kelas. Kira-kira menjawab ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Ya, ini setelah tadi jawaban dari pertanyaan. Oh Bu, sebelum saya pengen tahu sekarang yang ikut berapa orang Bu? Ikut partisipan 100 orang. Oh lah, banyak juga ya. Mohon maaf ya Bu, Bapak atas 100 orang. Tadi saya sampai kira-kira 15 menit lebih ya. Kita ada tamu soalnya tadi. Silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ini bagaimana cara mengarahkan anak-anak menggunakan HP dengan bijak untuk pembelajaran?
terkadang katanya rata-rata anak-anak itu sering mengakses YouTube dan channel yang perannya itu tidak mendidik dan bahkan cenderung membuli orang lain. Jadi dengan Oke. caranya kan, Baik. Terima kasih. Dari Ibu siapa nih? Dari Pak siapa? dari Ibu Idris Rianti. Oke, Ibu Idris Rianti. Kalau kita samalah dengan anak, tidak ingin dijauhi oleh anak-anak kita, kemudian mereka melakukan apa yang mereka mau dengan gadget, dekatilah. Caranya bagaimana? Mungkin dengan cara keras, dengan melarang, dengan cara halus. Oke. Untuk kelas ini, Ibu pengen dibuat kelompok di WhatsApp. Sehingga kalau ada apa-apa, ada perjanjian di antara kita. Siapa saja yang membuat status bagus di Facebook atau sosial media, pelajaran apapun, ya, maka Ibu akan jadikan itu penilaian lebih dari sekedar ujian sama tugas. Itu satu, ya, sehingga masih mereka saling mengontrol. Jadi, dan mereka tidak melaporkan secara langsung di jaringan atau di kelompok tersebut, tapi mereka laporkan secara private ke kita. Bukan apa-apa, kemungkinan ini akan mencegah. Ya, karena biasanya kecenderungan sekarang anak kelihatan baik di kelas, tapi ternyata di sosial media ataupun di internet buruk. Nah, ini yang bisa melaporkan antar siswa sendiri. Bukan artinya kita mengadu domba, tapi kita juga berikan penjelasan bahwa kalau satu orang jelek, ini akan menjadi virus yang jelek. Yang kedua, kita bikin grup. Kalau Bapak Ibu lihat ya, cari saja kuliah Jajah Sarjana ya, tulis cari Ibu Bapak dan sesuai nama saya. Saya bikin grup per mata kuliah. Kalau saya kan per mata kuliah ya. Kalau Ibu Bapak berarti per kelas. Ya, jadi saya bikin grup sehingga saya bikin aturan dan minta mereka jadi teman saya. Dan itu pun dijadikan insentif bahwa tugas-tugas itu diupload, diinformasikan dalam bentuk link YouTube, dalam bentuk link Mob, itu ke sana. Artinya apa? Otomatis kan kita juga tahu status dia. Nah, inilah kira-kira salah satu resep bahwa kita tidak menjauhi mereka, tapi mendekatkan mereka. Dan insya Allah Ibu Bapak, kalau bisa kita sebut fair, ya, itu anak-anak tuh walaupun sudah lulus, itu akan selalu jadi teman kita dimanapun. Dan menjadi seseorang yang juga membantu kita, apakah mengingatkan mahasiswa. Ya. Itu kira-kira jawabannya Ibu Bapak. Perihal apakah sekolah butuh untuk melarang ini penggunaan gadget? Ada aturan, dulu waktu saya kerja di Motorola sama. Kalau untuk SMP memang cenderung dilarang sekolah luar negeri. Tapi kalau sudah melewati umur 17, itu secara undang-undang itu adalah sudah dianggap dewasa. Nah, antara melarang dengan memberi kesempatan harusnya seimbang. Artinya apa? Berarti kita pun harus tahu bahwa apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Karena kalau semua dilarang, mereka juga akan melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui karena kita memang awam di bidang itu. Banyak sekolah-sekolah yang mungkin sekolah-sekolah yang membolehkan HP, ternyata mereka bisa atur itu semua dengan cara bahwa guru dengan menggunakan HP pas kelas masuk, oke, anak-anak HP dikumpulkan, saling tukar. Siapa yang nanti ketahuan install sesuatu, tolong untuk nanti kita bikin listnya. Program ini, program ini, program ini tidak boleh ada di HP. Kecuali program ini yang menurut Ibu Bapak bagus per mata pelajaran. Iya, itu tadi, gurunya harus tahu berarti. Ya. Dan itu kerjasama kan sekarang guru TIK juga sudah mulai diangkat lagi sebagai bagian pembelajaran. Tapi jangan takut Ibu Bapak, mata pelajaran apapun selama Ibu Bapak mengembangkan diri, kepakaran itu selalu dipakai. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih. Ya, ini ada yang mau bertanya. Pak Budi Agung. Oke. Bapak silahkan mengaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya langsung ke narasumber. Silakan. Pak Budi Agung. Pak Budi Agung.
Uh, atau kita lanjut. Ya, ini pertanyaan ketiga lagi. Ya. Merdeka Belajar saat ini sangat menarik perhatian para guru. Apalagi dalam mengaplikasikannya, guru-guru harus punya ilmu yang cukup mumpuni. Banyak gebrakan-gebrakan Pak Menteri yang cukup menggairahkan, tetapi juga membingungkan. Kira-kira kapan kita guru-guru di daerah mendapatkan pencerahan langsung berupa pelatihan? Ini dari Ibu Mardiana. Baik Ibu Mardiana, kebetulan saya bukan dari Kemdikbud ya Bu ya. Kebetulan saya adalah seorang mandiri profesional, kemudian juga seorang yang memang mendalami pendidikan. Saya penggerak pojok pendidikan, tapi tidak mewakili dari Kemdikbud. Nanti kalau misalnya ada dari Kemdikbud silahkan. Ya. Intinya gini Bu, kemerdekaan. Kata kuncinya kan merdeka ya. Sebelum merdeka apa dulu Bu? Ibu Bapak, peristiwa apa sebelum merdeka? Ada yang bisa jawab? Pak Baharudin atau Ibu bisa jawab sebelum merdeka kita apa dulu? Oke, Sumpah Pemuda. Sebelum Sumpah Pemuda, kebangkitan. Ya benar ya? 1908, 1928, merdeka. Sama guru juga. Jadi sebelum merdeka, Ibu sudah sumpah nggak menikmati sebagai pendidik ini? Hingga orang-orang yang pada saat itu berbeda-beda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bersatu demi bangsa Indonesia. Nah, ini juga sama. Jadi sekali lagi, Merdeka Belajar bukan gurunya merdeka. Boleh apa saja, tapi tujuannya yang penting. Demi masa depan anak cucu kita. Pikirkan anak kita dulu deh. Bukan artinya diberi harta, tapi kalau kita setuju, oke Bapak Ibu Guru, MDMP Sultra, bidang apapun, atau guru-guru Sultra, EGI Sultra, kita nggak usah mikirin apa-apa deh. Kalau kita setuju bahwa kita akan saling mendidik dengan baik, maka itulah tujuan kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita melihat ke belakang lagi. Kita sudah bangkit belum? Kalau belum bangkit, kita selalu memasalahkan hal-hal yang mungkin memang penting ya, masalah sertifikasi, masalah misalnya honorer yang kurang. Tapi kita bertanya, tadi saya katakan kan, apakah memang kita berhak untuk mendapatkan sesuatu itu dikompensasi dengan nilai yang wajar? Kalau memang itu Ibu rasakan kurang, perjuangkan, bangkit. Ibu jangan merasa terpaksa, memang kayaknya sih gampang ngomongnya. Tapi saya ingat ayah saya, Bu. Zaman Orde Baru kan lebih dari sekarang ya. Tidak semuanya teratur sehingga ketakutan. Tapi ayah saya saat itu ingat waktu mengurus surat ya, ke Mendikbud, kenaikan pangkat, ayah saya selalu bilang, ini kan semuanya sudah terkomputerisasi saat itu ya. Terus rekan kerennya bilang, iya Pak, tapi kan ini komputernya bisa kentut katanya. Nah ini kan terjadi. Sekali kita menyeruak dari orang-orang ataupun kalangan guru bahwa kita pengen terbaik, Ibu Bapak yakinkan bahwa tadi bangkit, bersumpah, terus merdeka, itu akan terus bisa kita pegang. Pertanyaannya, apakah butuh? Ibu kan merasakan kan, mulai KTSP, mulai dari kurikulum 2013 sampai sekarang Merdeka Belajar. Apakah Ibu tidak merasakan suatu perubahan yang cepat? Berarti perubahan itu sendiri yang harus kita pegang, yang selalu ada. Jadi Ibu merasakan kalaupun belum ada misalnya kebijakan, Ibu adaptasi. Nanti dari websitenya Kemdikbud ada loh, ada videonya di YouTube. Sudah, kalau sudah merasakan, seperti saya katakan contoh. Ya, punten. Tadi kan kita lebih sekolah dari Pak Mas Haril. Kalau misalnya apa ya, Abang atau Uda, atau apapun namanya. Yang tadi menciptakan pesawat terbang walaupun mungkin sederhana. Ini intinya, beradaptasi, saya bilang tadi kan di presentasi, terhadap satu perubahan. Karena Ibu Bapak itu adalah seorang master chef. Apapun resepnya, tapi kalau jago masaknya, tidak masalah. Betul nggak? Itu tadi intinya. Tapi kalau misalnya resepnya apapun, tapi kita sudah mulai, aduh saya terpaksa nih jadi guru. Kayaknya saya nggak cocok sebetulnya.
itu yang mungkin nanti ya kita tidak merasakan gitu ya. Nanti mungkin di akhir saya akan perlihatkan bahwa ternyata jadi guru itu bagaimana. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Halo? Ya ini Pak, yang tadi bertanya Pak Budi Agung. Silahkan Pak Budi, dari mana nih Pak Budi? Oke, silahkan Pak Budi Agung. Pak Budi, dari mana? Halo, Halo? Pak Budi Agung. Kayaknya koneksi masih masalah ya. Oke, kita ganti. Ibu Anissa Subari. Ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Salam Bu Anissa Subari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Oke. Ini saya sangat tertarik dengan event ini. Ya, Pembelajaran Ibu dari mana Bu? SMP 1 Mantop Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oh ya, silakan Bu. Kita ketemu di Jakarta itu, Pak. Ya Bu, di acara IGI Jakarta ya. Mohon maaf saya lupa. Silakan Bu. Ya. Terima kasih waktunya. Ya. Saya adalah sekolah di desa kecil yang sangat menginginkan perubahan, dan ternyata kondisi siswa-siswa saya di sini itu sangat memprihatinkan, yaitu sangat pasif akan perubahan. Betul. Dan di sini sekolah sudah mencoba untuk membuat, sementara ini sudah punya planning membuat kelas digital. Oke. Sementara siswa-siswa kami dan guru-gurunya masih kebingungan dengan kelas digital tersebut, Pak, karena kami memang belum siap. Bagaimana caranya mengatasi hal ini, karena kan kami menginginkan perubahan, kami menginginkan anak-anak didik kami menjadi orang-orang yang hebat kelak, yang seperti yang diharapkan pemerintah akan terciptanya generasi emas tahun 2045. Tetapi melihat kondisi siswa kami yang seperti ini, yang sangat pasif ya, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kafe-kafe yang menjamur di sekitar lingkungan kami, Pak. Sehingga siswa-siswa terutama yang putra itu kalau sudah di kelas itu kebanyakan ada yang tertidur, nggak interest dengan KBM. Apapun yang saya coba untuk dalam pembelajaran itu, saya coba untuk memotivasi mereka, tetapi mereka hanya sedikit sekali yang interest saat saya mengajar. Baik Bu Anissa. Ya, terima kasih. Bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Terima kasih Pak Jaja. Terima kasih Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Betul adanya ya bahwa yang ikut tidak hanya dari Sultra. Begini Bu, saya bukan malaikat, tapi juga saya pikir saya mencoba seseorang yang memang menjaga anak-anak kita. Bahwa masalahnya ternyata bukan di sekolah Bu. Ya, Betul. kafe. Pernah nggak berpikir? Ini ada terjadi di Bandung Utara, ada sebuah kafe yang itu mengganggu, baik dari sisi musiknya, kemudian dari sisi kondisinya. Ternyata siswa itu, tadi saya katakan kan, bukan tidak bisa belajar digital, tapi mereka merasakan kenikmatan dunia digital dari kafe. Apakah ada game, apakah ada pertunjukan-pertunjukan yang tidak musik, iya betul. musik dan sebagainya. Artinya apa? Kalau misalnya ibu dari sekolah tidak mampu untuk memberikan masukan ke pihak pengelola kafe, kalau ibu katakan, ini kan dari mana Bu? Daerah wisata berarti ya? Ya. Jadi artinya ibu harus bicara dengan pemerintah daerah, mewakili kelompok guru ataupun sekolah, karena masalah ini pasti terjadi di banyak sekolah. Betul, Pak. Rekomendasi itu dengan cara kreatif, rekam aja. Mohon maaf, ini dengan mungkin ada mic yang dihidupkan. Rekam saja kondisi anak-anak, ya, kemudian rekaman tersebut dikasih semacam deskripsi, apakah kata-kata atau apa. Mungkin ibu bisa juga tidak sengaja ataupun sengaja pasang handphone, pakai tripod, kemudian rekam yang sedang ngantuk segala macam.
kemudian ibu berkeliling rekam kondisi dari kafe. Ibu bisa lakukan itu sebagai tugas. Saya nggak tahu, ibu ngajar apa? Bahasa Inggris. Ya, ibu jadikan itu sebagai konten. Bagaimana bahwa anak-anak diminta untuk menerangkan hal ini, seolah tidak sengaja ya. Kondisi kafe dengan kondisi kelas. Jadi ibu bikin inilah pengaruh dalam bahasa Inggris sengaja, tapi pakai bahasa Jawa sedikit, dan itu dijadikan konten. Ibu akan terkejut, ternyata itu betul-betul real. Bahkan mereka mungkin akan menggambarkan bahwa anak-anak kita kadang-kadang harus disensor filmnya, dan yang belum disensor itu serahkan ke Disdik ataupun ke Kesna, pemerintah daerah itu. Saya yakin kalau mereka melihat, mereka akan merasa takut itu terjadi ke anak-anak mereka. Sehingga mungkin kalau ditutup tidak mungkin, tapi ada pembatasan. Saya yakin bahwa anak-anak bisa ngantuk segala macam karena mungkin masuk kafe dan hal. Ini berarti ada eksternal. Ini samalah dengan warung rokok di sebelah pasar kita ataupun sekolah kita. Jadi kadang-kadang guru bisa bilang, ini bukan urusan saya. Saya tanya ke Bu Anissa, udah berapa tahun ini terjadi? Apakah Ibu ingin terjadi di tahun-tahun ke depan? Tidak ingin. Makanya, berarti harus ada tindakan kalau ada aksi ya Pak ya? Iya, ada kata Einstein. Kalau Anda berharap hasil berbeda dengan cara-cara yang sama, itu tidak akan terjadi. Betul sekali itu. Ya, kira-kira itu Bu jawabannya. Mungkin Ibu tidak puas, tapi saya pikir ini adalah salah satu cara, mungkin mengajak dengan orang tua juga. Nanti filmnya, ya kalau Ibu nanti kesulitan dengan anak-anak, undang orang tua. Film itu diputar di depan orang tua. Hingga mereka merasakan, oh ini tanggung jawab saya juga. Kira-kira sekian Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Ya. Yang mau bertanya lagi Pak Adrianus. Silakan Pak Adrianus. Ya, baik. Terima kasih. Baik Pak. Selamat malam Pak Dr. Jaja. Ya Pak. Silakan. Ya, materi yang sangat menarik Pak. Ya, mangga Pak. Bukan hanya filosofi pendidikan, tapi filosofi perkembangan kebudayaan manusia juga. Betul Pak, karena saya memang bidang ilmunya berbagai macam. Maaf. Ya, multidimensional. Ya, silakan Pak. Ini Pak Dokter. Ya. Jadi dari Society 5.0 ini kami melihat dengan penggunaan alat-alat digital dan kemudian robot-robot untuk menggantikan beberapa job atau profesi dari orang di kantor atau di kantor mana atau di sekolah. Ada banyak kehilangan tenaga pekerjaan. Ya, ini sekarang ada pengumuman yang baru ya, honorer segala macam ya. Ini sedangkan bisa terjadi Pak ke depannya juga produksi manusia, reproduksi manusia maksudnya semakin meningkat, hingga terjadi ketidakseimbangan antara pengurangan jumlah dengan robotisasi dan maaf pertanyaan, Bapak ngajar di mana Pak? Oh iya, nama saya Adrianus Seterego di SMA Negeri 5 Palu. Oh iya, silakan Pak. SMA Negeri 5 Palu. Wah, ini kritis nih. Monggo Pak. Iya. Jadi terjadi ketidakseimbangan, kata misling. Ya. Ini bisa menimbulkan, sudah benar sih ini Pak, kami lihat ada mudah stres, rendah hubungan sosial, itu semua dampaknya. Dan tidak ada, kami melihat dari katakan para ahli-ahli psikologi, ahli pendidikan, bagaimana mengatasi hal ini untuk zaman revolusi industri 5.0 ke depannya. Ini juga bisa berdampak bagi kami ya, mungkin salah ini Bapak bisa mengerahkan kepada para siswa. Para siswa itu sudah mulai nampak bahwa dengan penggunaan alat-alat yang serba canggih dewasa ini sedikit menggampangkan semua hal Pak. Betul. Sedikit menggampangkan semua hal, dan ini kesulitan bagi kami para guru. Jadi intinya ada dua faktor, ada dua hal di sini Pak. Faktor
dekadensi moral yang dihasilkan oleh Teknologi. industri 5.0 terhadap para siswa dan rendahnya berisikonya high risk of human destruction Ya, kepada setuju. revolusi industri 5.0 secara umum. Baik Pak, Demikian. saya mengerti Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Adrianus. Ya, terima kasih Pak. Ya, dari SMA 5, dari Palu. Saya sudah berapa kali ke Palu juga, tapi tahun puluhan, insya Allah pengen kesana lagi. Gini Pak, apakah pada zaman Mula Warman tidak ada gejolak ini? Ada. Teknologi apa saat itu? Tidak ada teknologi. Ada Pak. Mengapa Mula Warman bisa jadi superpower saat itu? Bapak berpikir, apakah itu tanpa pendidikan? Apakah pada saat Sriwijaya bisa sampai ke Campak, kemudian Majapahit, sampai ke tidak ada teknologi? Semuanya ada teknologi. Apakah saat zaman Ken Arok nggak ada keberpropan moral? Oke? Jadi, saya akan katakan tadi, Bapak mungkin sudah pernah memakai tabak. Guru zaman itu menganggap pemakaian papan tulis merusak karena itu kapitalis, karena itu datang dari Belanda, betul nggak? Kemudian papan tulis diganti dengan whiteboard, sama saja. Itu kapitalis datang dari whiteboard karena saat itu datang dari Amerika. Ya. Kemudian PowerPoint. Jadi saya katakan ada salah satu peribahasa dari Arab, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, walaupun mungkin, ini untuk golongan tertentu, enggak Pak. Pada intinya, semenjak ditemukannya pisau, zaman putra Nabi Adam, itu sudah terjadi pembunuhan. Betul nggak Pak? Jadi, bagaimana saya melihat, ini nggak usah jauh-jauh Pak, melihat anak saya, sama. Kondisi saya juga sama. Bagaimana saya meyakinkan anak saya bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Kamu nggak boleh sembarangan mengatakan sesuatu di sosial media. Karena semuanya sudah direkod oleh alat yang namanya, kalau di Amerika itu adalah WISM. Kalau di Kementerian Kominfo ada lagi. Sehingga kalau misalnya orang atau perusahaan minta recording ini, maka kamu akan ditangkap. Kalau misalnya ada bullying dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang diharapkan oleh guru diketahui. Dengan cara kita, dengan wisdom kita, jadi kita tidak sampai hanya ke kognitif, saya bilang tadi, ke wisdom. Tadi kan leveling pengetahuan gitu kan, ada data, layer kedua informasi, layer ketiga knowledge, layer keempat wisdom. Pak, kalau wisdom itu gimana? Ya contoh Pak. Saya pikir masih banyak, saya kan tadi katakan, Pak Adrianus, Ibu EN Sukaisi, ataupun Bapak Adrianus, misalnya contoh di seluruh Indonesia, yang merasakan bahwa pendidikan itu bukan profesi ataupun pengabdian, tapi rasa cinta untuk melakukan perubahan. Nah, untuk rasa cinta itu pasti cinta ditolak, Pak. Tadi Bu Anissa juga katakan, kita punya masalah dengan anak-anak yang datang ke kelas, tiba-tiba ngantuk, dan kita kan ngantuknya kenapa? Karena obat-obatan. Itu kan di luar tanggung jawab kita, di luar kelas. Tapi kita punya tanggung jawab moral, berarti melaporkan ke pemerintah daerah, karena tadi yang merasakan kan kita di depan kelas. Kok orang lain yang dapat untung? Ini juga hal yang sama, kalau misalnya nanti dari gadget tadi, saya sudah katakan, kalau perlu dilakukan razia, lakukan aja, tapi kita rasakan juga, mungkin dengan studi banding, atau pertanyaan ke Pak Adrianus, Pak, ada nggak Bapak manfaat dengan ikut di Webex ini? Yo, besar sekali. Nah, kenapa tidak kita lakukan gitu untuk anak? Tadi kan saya katakan, bikin grup di Facebook. Kalau perlu ada tugas, saling memonitor di grup kelas tadi. Sehingga mereka bisa merasakan bahwa, oh, saya itu gaul. Dia nggak mungkin dibohongin. Ya, seperti itu.
saya sebetulnya ada sebuah foto yang saya katakan, ayah saya seorang guru 83 tahun masih nyetir. Saat kalau misalnya dia berkumpul dengan keluarga, dia bawa laptopnya, Pak. Kami kan orang Islam, menjelaskan tentang Al-Quran, mungkin Bapak tentang agama kepercayaan Bapak masing-masing. Umur 83 tahun. Dan kami anak-anaknya sama cucu-cucu dan keponakan, ini kakek gaul. Karena dia selalu pengen belajar ke anaknya sama cucunya. Presentasinya dibikin bagus. Hingga kalau di masjid gitu ya, kami kan di masjid, kalau ceramah, kalau misalnya dia ke sekolah, menjelaskan itu ilmunya. Karena ilmunya kan tidak berubah, Pak, ilmu pendidikan itu. Metodologi yang berubah. Nah, inilah yang seringkali bahwa kalau kita ke Bandung, dari Palu, bisa via pesawat terbang, pengen cepat. Tapi kalau nggak ada uang, ya pakai kapal laut, Pak. Kalau misalnya nggak ada uang lagi, sama yang dilakukan orang Jambi ke Mekah naik NMAX. Ternyata dia modalnya hanya 500.000. Berbagai jalan ke Roma, saya pikir kita kalau menyelesaikan masalah satu-satu pasti susah. Tapi kalau bersama-sama seperti sapu, dan itu yang saya rasakan. Justru soliditas dari seorang pendidik itu, kalau melihat misalnya ada anak pendidik yang tidak bisa sekolah, padahal dia pendidik, itu kan sangat-sangat menyedihkan. Kalau misalnya ada guru yang mungkin ingin kursus, ya, atau ingin misalnya tahu tentang ultra cerdas ini, dia nggak tahu, kita ajarin. Akhirnya ketokohan kita itu ya tadi saya bilang, guru itu diguguli ditiru sama siswa. Dan yang paling dekat ukurannya anak kita lah, Pak. Kalau misalnya sudah bicara kita ngajar sama orang lain, tapi kalau misalnya anak kita, istri kita enggak, mereka akan bertanya, Anda guru siapa? Gitu kan? Berarti kita harus melakukan evaluasi, monitoring, ya. Apakah kita sudah sampai bahwa menjadi pendidik itu adalah kecintaan tadi. Sekian, semoga ada penasaran ya, Polisiti. Nanti cari jawaban lebih bagus. Iya, terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama ya. Silakan, Bu. Ya, ini Pak ada pertanyaan dari Direktorat Pembinaan SMK. Ya. Pertanyaannya, di era masyarakat 5.0 butuhkan imajinasi dan kreativitas. Hal ini tidak dimiliki banyak guru yang akan mentransfer imajinasi dan kreativitas ke siswa. Bagaimana solusi menjawab tantangan ini? Saya kembalikan ke Bapak tadi dari Direktorat. Bapak? Saya kembalikan ke Bapak yang dari Direktorat tadi. Kemungkinan kebijakannya pun harus kreatif. Ya Pak, Bu, setuju ya? Jadi guru-guru bukan merdeka, tapi juga dibangkitkan semangatnya. Saya sih tadi, Pak, Ibu, yang kita ajar itu anak kita sendiri. Benar kan? Ibu Nengsi pasti ngajar temannya kan, anak putra temannya kan. Ibu Indah pasti ngajar anak temannya. Ibu Tati ngajar juga, Pak Baharudin juga sama. Apakah kita tega mengajar dengan seadanya? Berarti kita harus ada kesepakatan. Bagaimana bahwa kebijakan dari Direktorat juga mendukung. Persoalan administratif, pelaporan segala macam mungkin bikin lebih fleksibel. Saya sering kaget ya, saya sering ke beberapa teman, saya mau deh jadi pembicara ke sana, nggak usah mikirin honor. Saya tinggal datang, kemudian bicara di depan guru-guru. Terus teman saya bilang, ini teman saya sendiri. Aduh, jangan, nanti kepala distrik marah. Loh, gimana? Orang lain mau? Ini karena tadi, kreativitas dalam dirinya, bahwa sesuatu itu harus selalu seperti zaman kolonial, bukan milenial. Minta izin, karena takut salah. Nah inilah dengan adanya Sultra Cerdas, kita guru-guru juga harus merasakan. Dan juga Bapak dari Direktorat mungkin kebijakannya mungkin nanti disampaikan dalam bentuk film, cerita lah atau apa. Sehingga guru-guru pun seperti kita kan, orang tua kita atau saya ke anak misalnya, kan tidak selalu bawa, nak kalau kamu ke Jakarta harus selalu lewat Cipularang. Cipularang itu jalan tol ya. Nanti jalurnya itu belok kiri setelah Cikampek ke arah Jakarta. Padahal kalau saya sebagai seseorang yang berangkat dari Bandung ke Jakarta, saya akan pengen sekali-kali ke puncak karena ada pemandangan. Apakah melihat pemandangan itu sesuatu yang mubazir? Saya pikir tidak. Saya semakin sering mengajar, semangat. Nah inilah yang kira-kira kebijakan tadi Pak dari Direktorat dan juga guru-guru, bahwa pada intinya ingatlah,
bahwa siapa yang diajar itu adalah anak kita sendiri. Kalau ibu bapak misalnya merasakan beban, itu dirasakan oleh ibu bapak. Ya, kalau Panji Sang Petualang kan punya garaga ya kalau nonton ibu bapak. Sekarang saya suka tuh lihat di YouTube. Jadi sampai ular king cobra pun punya yang namanya indera keenam untuk melihat orang ini jahat atau tidak. Anak-anak kita itu sama, Bu. Kalau misalnya kita kurang semangat, ya, kemudian juga sepertinya tidak mencintai, itu mereka akan merasakan. Passionnya nggak ada, mereka merasakan kok. Ini asal tank, ngajar, pulang di tank, itu nggak kreatif. Ya, jadi ibu harus mencoba, dan juga dari direktorat. Tadi kan saya bilang, ternyata untuk naik pangkat anak ayah saya merasakan, semua udah komputerisasi, tapi ternyata ada juga komputernya yang kekentut. Kan itu dirasakan. Arti kentut itu apa? Karena ada manusia yang mungkin sesuatu yang harus dirubah. Guru pun sama, kepala sekolah sama, murid juga sama, saya juga sama sebagai orang tua. Akhirnya yang namanya kreativitas itu tidak muncul karena kita terbebani dengan pekerjaan yang rutin. Yang justru itu hanya sekedar minor proses. Proses pembelajaran itu yang paling penting, Ibu Bapak. Kalau itu justru hilang, maka hasilnya adalah seperti tadi. Ya, bahwa kita merasakan apa yang kita rasakan sekarang, 20-30. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin guru, apalagi orang tua. Kita kan harapkan anak kita lebih baik ke depan. Kira-kira seperti itu. Sekian, mungkin terlalu panjang nanti. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dari Kak Iwayan Sudana. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Wayan. Selamat malam Pak Narasumber. Pak Wayan dari Bali ya. Selamat malam Pak. Di sana sudah malam sekali ya. Wayan. Iya. Kita ketemu ya Pak Wayan ya. Oke. Yang saya mau tanyakan, bukan tanyakan ya, sharing lah sedikit ya. Saya kan mengajar PJOK. Saya mengajar PJOK SMA. Ya. Ya, kaitannya 5.0 ini nanti dengan Merdeka Belajar. Apakah peran guru seperti saya ini nanti akan tersisih dengan kemajuan teknologi yang akan datang nih? Kira-kira gimana solusi untuk saya sendirilah dulu sebagai guru mapel PJOK itu aja untuk sebagai masukannya. Terima kasih lah. Selamat malam. Selamat malam Pak Wayan. Pak Wayan, apakah peran Bapak sebagai orang ayah dibanding dengan ibu yang misalnya gajinya lebih besar dari Bapak akan hilang? Tidak. Sama. Kapanpun seorang pendidik itu akan selalu dirasakan sebagai tokoh. Tadi saya pada saat awal katakan, di dunia ini tokoh yang hampir seimbang dengan keluarga, ayah, bunda, paman, segala macam. Di level kedua adalah pertama, guru. Guru itu kan terus ya selama berbelas tahun berhubungan. Yang kedua adalah dokter. Dokter itu kan yang melahirkan kita, ataupun kalau misalnya di kampung, dan itu selalu ingat. Bahkan ayah saya bilang, Pak, Bapak dulu umurnya kan 80 tahun. Dulu yang melahirkan atau yang membantu kelahiran siapa? Dia bilang dokter Cimol. Kita ketawa di mana prakteknya ya. Wajar 83 tahun yang lalu kan dokter jarang. Itu ada lagi ya, dukun. Jadi artinya ingatan itu tidak akan hilang, Pak. Guru juga sama. Selama bahwa kontekstual gurunya tidak hanya mengajar tadi kan, Bapak. Level pembelajaran apapun itu adalah data, informasi, knowledge. Jangan pernah berhenti di knowledge. Bapak harus menginspirasi sampai memberikan wisdom. Bahkan pembelajaran yang saya ajarkan nanti ke depan, yang Bapak ajarkan apa aja Pak Wayan? Contoh. Ya, contohnya kita mengajar lembing. Apakah bisa tergantikan nanti dengan kemajuan zaman itu? Kalau kami di agama Islam, ada yang namanya memanah sama renang. Itu ditulis ya, dalam hadis. Bapak anggap lembing itu sesuatu yang tidak berguna. Berguna Pak, saya di Motorola sendiri. Kalau kita misalnya mau naik ke BTS itu tower ya, 70. Iya. Itu kemampuan fisik itu nomor 1 Pak. Dan saya bekerja juga di Merpati.
Iya. Mau jadi pilot itu diukur, mau jadi tentara juga sama. Apakah orang mensana on corpore sano ya? Iya. Pak, yang namanya PJOK sangat penting. Kalau Bapak lihat, salah satu bisnis yang maju di luar negeri itu soal badan, Pak. Iya. Bapak kan tahu Aderai yang kemarin viral di Detikcom di YouTube. Karena Betul. membentuk anak Karawang yang kegemukan. Yang tadinya 200 kilo sekarang turun sudah jadi 83. Iya. Itu yang namanya pengaruh itu, Pak. Itu diciptakan oleh kita. Betul. Jadi sekarang Bapak tinggal, kalau kami kan orang marketing cari segmentasi. Gimana caranya? Ya udahlah kalau gitu saya setiap minggu akan ngajarin tetangga. Dan berolahraga kah atau apa? Mungkin kalau perlu nanti Bapak menghubungi misalnya ada kepolisian kayak ataupun PEM, saya mau lah. Nanti kalau saya kan seperti saya kan karena saya rindu mengajar, saya diundang ke Bapak di Denpasar ya? Iya, di Bandung tepatnya. Di Ya. Kutas. Saya sering Pak ke Denpasar ngajak ajar ke perbankan. Kalau nanti saya ke Denpasar lagi ke Bandung, saya akan ke tempat Bapak. Karena merasa kalau saya puas ya memberikan tadi kan saya bilang saya tuh filosofisnya imajinasi. Imajinnya ada idealisme, nasinya nasi ya, cari nasi. Iya itu. Tapi kalau itu seimbang Pak, Bapak akan sangat-sangat bahagia dan Bapak akan dihargai. Oke Pak Wayan, kami butuh di sini loh. Kenapa Pak? BUMN rata-rata CPNS calon pegawainya itu anak saya di Telkom aja di tes fisika, di tes fisik. Tes fisik ya. Pak, Bapak harus mencari termasuk juga yang saya usulkan ya Pak ya. Bapak harus cari hubungannya antara fisika, biologi dengan pembelajaran. Misalnya melangkah segini akan menghabiskan sekian kalori dan itu akan menghemat karbon karena tidak pakai motor segala macam. Karena saya tahu sekarang di Belanda itu udah pakai sepeda semua. Wah, kalau Bapak menjelaskan itu semua, Bapak jadi konsultan ini kesehatan yang canggih, Pak. Kira-kira itu Pak, kasihan yang lain Pak ya. Nanti kita ketemu, insya Allah kalau mau nanti kita bisa hubungi dengan email dan sebagainya. Selamat malam, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain, mungkin masih ada. Ada cengeng, masalah nih nggak ada. Pancingan. Ini dari Ibu Retno Ariani. Ya. Pertanyaan seperti ini. Saya ini punya peserta didik. Setiap ditegur selalu melawan. Setiap saya menjelaskan atau mengarahkan saat di kelas selalu ketawa-ketawa sendiri dan tidak mau mengerjakan tugas. Misalkan latihan soal. Kalau saya membacakan soal pas diskusi kelompok. Bagaimana itu Pak? Menghadapi siswa yang seperti ini. Iya, saya terus terang kan saya ke andragogik ya, ini kan pedagogik, tapi sama aja, sama seperti kita menghadapi anak kan kadang-kadang perlu keras, perlu tegas ya. Kalau ibu, tolong ibu dengarkan ini. Ibu, anak laki-laki terutama itu api. Mereka kalau dilawan dengan api, misalnya sampai kita marah, mereka senang Bu, karena mereka merasa sebagai superpower, sebagai orang yang berkuasa. Ya, soal gender, mohon maaf. Tapi kalau ibu, bahkan kalau perlu memegang tangan, menepuk pundak, ya, kemudian juga pada suatu saat tanya nomor HP-nya. Kalori. Mohon maaf, dengan Pak siapa ini? Masih ada pertanyaan Pak? Gitu. Kan ketinggian lompat jauhnya dengan sudut sekian berapa? Pak, mohon maaf. Dulu. Ya. Oke, ya Ibu. Saya melihat bahwa kekuatan seorang ibu itu adalah kelemah lembutannya. Kemungkinan pendekatan-pendekatan, misalnya contoh, tanyakan nomor WhatsApp-nya. Terus kamu bilang, apa kira-kira masalahnya? Ya, jadi mungkin di waktu yang tidak disangka-sangka, oke, kamu ada masalah apa? Tolong katakan di depan saya. Mungkin Ibu, anak-anak kita itu sekarang kesulitan berkomunikasi verbal.
Tapi kalau misalnya ibu sampaikan dalam bentuk WhatsApp, ataupun misalnya dengan sosial dia, media dia akan menceritakan apa adanya. Mungkin dia ada masalah di keluarga, kebanyakan begitu. Dia ingin curahan hati, curhat. Karena biasanya troublemaker di mana-mana itu 1-2 orang kan. Nah, cari yang paling super duper. Nah, ini kan satu tadi. Pendekatan seorang ibu biasanya adalah pendekatan air. Dan saya pikir sekali, 2 kali, kadang-kadang 3 kali masih. Tapi keempat, kelima saya pikir mereka akan berubah. Dan banyak sekali film-film yang menginspirasi di YouTube, ibu bisa belajar. Anak-anak yang mungkin tadinya terlibat dengan obat-obat terlarang, kemudian ini. Dan saya pun merasakan secara pribadi bagaimana perubahan-perubahan ini memang tidak bisa dilakukan secara hal-hal yang biasa. Kalau misalnya kita memperlihatkan kebingungan, anak suka. Kalau kita memperlihatkan ketakutan, anak suka, murid suka. Tapi sekali kita memperlihatkan kesabaran, kemudian pada saat-saat tertentu kita memperlihatkan kita menguasai keadaan, kadang-kadang kita juga mengulurnya bahwa dia diberikan kesempatan dengan cara dia ya. Tadi kan saya bilang ajarkanlah anakku dengan sesuai dengan zaman. Kadang-kadang seperti itu, Bu. Kadang-kadang mungkin yang bisa menyampaikan sesuatu itu adalah tokoh yang dia hormati. Apakah orang di luar? Kadang-kadang itu mungkin tukang sapu ya. Misalnya penjaga sekolah. Kok dia akrab? Mungkin kita bisa minta pesan sponsor ke dia. Tanya, kenapa masalahnya? Terus berikan juga sponsor, ini loh, kalau misalnya ada masalah, silahkan bilang ke ibu. Walaupun kita kadang-kadang kan kalau sebagai murid, saya guru matematik, apa mesti curhat? Enggak juga, Bu. Saya merasakan. Saya juga di perguruan tinggi banyak yang kayak gitu. Bahkan pernah saya tulis juga di blog, tiba-tiba malam-malam dia WhatsApp, Pak, saya sekarang pengen jadi dosen seperti Bapak. Kan itu jarang ya. Gimana nih pilihannya? Nah, inilah kemampuan berkomunikasi justru adalah kemampuan utama seorang pendidik. Dan ini memang tidak bisa disamakan ya, setiap waktu karena setiap orang punya masalah sama. Tadi saya sudah ceritakan bahwa ayah saya pernah memberikan uang kepada seorang siswa SMK. Saat itu kan kondisinya lebih buruk dari ini ya, tahun 60-an. Rasanya sih kalau sosial sebuah negara sudah buruk, kondisi masyarakatnya buruk, ya termasuk juga siswa dan kondisi bagaimana kita menjaga menjadi tetap baik itu susah. Nah, si anak ini akhirnya diminta oleh saya untuk dicukur, kemudian diberikan penjelasan, dikasih uang, dan pada saat itu ketemu dengan saya di Masjidil Haram di hotel dan cerita betapa berterima kasihnya. Dan saya katakan juga pertama tadi di awal, sebuah kepuasan, sebuah keberhasilan seorang pendidik adalah daya ungkit. Sudah biasa kalau ibu ngajar di sekolah favorit, anak-anak orang kaya, dia pintar, biasa. Tapi kalau ibu, anaknya nakal, kemudian dia juga kurang mampu, dan juga kadang-kadang juga kurang pintar, padahal mungkin belum menjadi permata yang digosok. Saya nggak bisa katakan yang mudah, tapi terus terang bahwa kemampuan untuk psikologi, makanya saya belajar khusus tentang pembelajaran, karena memang itu yang paling utama. Yang Bu mungkin tidak menjawab, tapi rasa pikir ini memberi semangat pada Ibu, mudah-mudahan sabar, kemudian juga bisa mencari jalan yang baru. Ya, Bapak mungkin kayaknya ini waktu sudah menunjukkan pukul 10. Iya, di sana jam 11 ya. Mungkin bisa yang ditutup nih. Baik, Ibu. Bagaimana Pak? Ya, akan ditutup oleh saya. Saya tutup nih. Halo? Ya, akan saya tutup. Saya tutup. Ya, sekarang sudah jam Baik. 10.43. Saya tutup ya. Saya hanya akan tutup pertama. Bahwa Iya. guru, terlihat ya, menutup ya. Guru bukan sebuah profesi atau pengabdian, namun kecintaan dan untuk melakukan perubahan. Ingatlah, anak yang kita didik itu bukan anak orang lain, tapi anak kita sendiri. Betul tidak? Karena anak kita yang kita didik ternyata anak dari sahabat kita. Gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memberikan yang terbaik,
kita berdoa, orang lain pun pasti melakukan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak silahkan kenali lebih jauh pojok pendidikan. Ini ya, pojok pendidikan. Ini Facebook/pojok pendidikan. Kemudian kalau ingin belajar, secara di sini ada bahan-bahan, nanti saya upload ya. Ibu Bapak bisa dapatkan di Ingenio.id. Ya. Di bahan itu ada, ya, kan sudah di-download. Ingenio.id bisa diklik, ya, bisa diklik. Ya. Nanti setelah diklik, Ibu Bapak bisa daftar. Nanti kalau sudah daftar, bisa mengajukan sebagai pengajar. Caranya begini, ya, caranya begini. Ya, caranya adalah seperti ini. Ini platformnya, ini ya. Nah, ini saya akan sekarang keluar, ya, keluar. Nanti Ibu Bapak tinggal ketik Ingenio.id, Ingenio.id ya, silahkan. Kemudian kalau mau masuk, ya, itu bisa pakai Google, bisa pakai Facebook, ya. Nah, saya pakai Google. Nah, jadi tinggal klik seperti ini, otomatis Ibu Bapak sudah jadi minimal jadi siswa. Nanti kalau sebelum jadi pengajar, di sini akan ada tulisan ajukan menjadi pengajar. Nanti saya akan ACC ya. Nah, kalau sudah begitu, kelas-kelasnya lengkap, Bu. Ada manajemen emosi orang tua dan anak, ya, yang berbayar. Bayangkan Ibu Bapak, bahwa sekarang pun hal-hal ini diajarkan dan orang mau bayar. Nggak kebayangkan dulu. Jadi Ibu Bapak kalau bikin konten, apapun yang menarik, orang mau. Kemampuan kita mengajar itu justru sekarang menjadi sesuatu yang bisa memberikan penghasilan. Kemudian ada pengembangan inovasi guru belajar, nanti mungkin ke depan saya akan memberikan hal ini. Kemudian ada digital smart school dan sebagainya, silahkan ya. Semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf ya. Dan pas 21.45 di sini dan jam 11 kurang 12 di sana dan hampir jam 12 di Indonesia bagian timur. Sekali lagi sukses ya. Ultra cerdas dan kita sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak pertanyaan.